Jadi ada yang kenal nama Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Kiai, pendiri kedua pesantren di Situbondo. Beliau pahlawan nasional. Di samping Kiai, dia berapa tahun yang lalu, 5 tahun atau 6 tahun yang lalu, dinobatkan sebagai pahlawan nasional karena memang beliau pahlawan, pejuang, berperang, ya, berperang, turun, bukan hanya di pesantren, tapi turun pegang senjata, ya. Dan bukti-buktinya ada. Nah, jadi tahun 80-an beliau baru buka cerita itu. Jadi kata beliau itu kan mondok, beliau kelahiran Mekah. Jadi orang tuanya itu mondok di Mekah berpuluh-puluh tahun dengan istrinya, ya. Sehingga beliau dilahirkan di Mekah. Setelah di Mekah kecil, mungkin entah berapa tahun, ya, masih yang anak lagi tuh, mungkin 10 tahunan gitu, pulang ke Indonesia, ke Madura, orang Pamekasan. Mondok, beberapa pondok sudah, salah satunya Bangkalan, karena memang di Bangkalan itu dulu, ya, itu pencetak kiai-kiai pesantren. Coba cek pesantren Madura, pesantren Jawa, mana kiainya yang enggak mondok di Bangkalan? Coba sebutkan pesantren yang dikenal apa di Jawa. Itu rata-rata mayoritas semuanya Lirboyo misalnya. Itu pasti itu pendirinya alumni Bangkalan semuanya. Makanya Ki Khalil itu disebut dengan Syekhuna Khalil Bangkalan, karena sumber pencetak kiai-kiai bukan hanya kiai yang waliullah, itu semuanya dari sana. Nah, salah satunya adalah Kiai As'ad itu, Kiai As'ad Syamsul Arifin. Di tahun 80-an ketika agak suasana nggak enak kira-kira, ya, begitu, butuh penjelasan tentang NU dan negara Indonesia, beliau bercerita. Sudah sepuh beliau wafat tahun 90. Jadi beliau bercerita sih tahun 83-an mungkin, atau 84. Beliau bercerita ketika mondok di Bangkalan. Masih kecil beliau, masih umur belasan kira-kira gitu. Jadi kata beliau, itu ada dua versinya, ada bahasa Madura, ada yang bahasa Indonesia. Bisa dilihat di YouTube, sudah banyak itu. Kata beliau, waktu saya kecil, masih mondok di Bangkalan, tahun 1920 waktu itu. Berarti NU belum 6 tahun sebelum NU, ya. Tahun 20, jadi seluruh ulama Nusantara itu ke Bangkalan semuanya. Karena poros ulama itu dulu Syekhuna Khalil Bangkalan mau soal gitu. Tapi ulama-ulama itu semuanya malu atau kira-kira enggak, sungkan gitu, ya, sungkan sehingga ulama-ulama Nusantara itu tidak langsung ke Syekhuna Khalil Bangkalan, tapi ke menantunya namanya Kiai Muntaha. Bilang bahwa di Indonesia itu sekarang sudah banyak aliran-aliran. Ada aliran yang dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah, sudah tidak mau maulidan, tidak mau tahlilan, tidak mau tawasul itulah. Itu menjadi kegelisahan ulama-ulama Nusantara, berkumpul semuanya ke Bangkalan, mengadu kepada menantunya Syekhuna Khalil Bangkalan. Lalu sebelum matur ke Khalil Bangkalan, Ki Khalil sudah tahu maksud dan tujuannya itu. Jadi
sebelum ulama-ulama itu sowan ke beliau, Syekhul Khalil panggil menantunya, Kiai Muntaha. Kiai Muntaha bilang gini karena menantunya dia. Bilang ya katanya ke kiai-kiai itu. Padahal kiai itu belum matur ke beliau. Bilang itu, maksudnya itu kegelisahannya itu sudah ada di Al-Quran. Jawabannya langsung beliau mengutip Al-Quran, yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Itu ayat yang disampaikan ke Kiai Muntaha, oleh Kiai Muntaha disampaikan ke ulama-ulama itu. Ulama-ulama itu puas. Ya. Jadi kiai dulu itu memang bisa mengetahui apa maksud tujuan orang datang tanpa harus mengutarakan keinginannya. Sudah tahu. Jadi dijawab dengan satu ayat Al-Quran itu. Kalau kita artikan begini, mereka-mereka itu ingin memadamkan cahaya Allah, tapi Allah nggak mau dibutuhkan, bahkan nur Allah itu disempurnakan lah begitu ya. Walaupun orang-orang kafir semuanya benci, nggak mau. Dengan jawaban begitu kiai-kiai sudah puas. Itu tahun 20. Kemudian 2 tahun 3 tahun kemudian datang lagi kiai-kiai ingin mengadukan lagi, tapi belum terbentuk Jamiah Nahdlatul Ulama itu belum terbentuk, belum. Baru di tahun 1924 kira-kira begitu ya. Iya 2000. Khalil Bangkalan kan meninggal dunia itu 1925. 25 atau 24 ya, aku itulah sebelum berdiri. Hah? 25 ya? Iya, Muhammadiyah itu 2024. 1924 itu Muhammadiyah. Iya 24. NU itu 26. Iya. NU Muhammadiyah itu sebenarnya pendirinya itu satu guru. Satu keilmuan itu ya. Iya, satu keilmuan. Jadi sumbernya sama. Iya, sumbernya sama. Datang lagi tapi belum juga memberikan kepastian. Kemudian 2024, 1924 ya. Kiai Khalil itu manggil Kiai As'ad, kiai saya itu. Iya, kiai saya. As'ad. Itu subuh ya, pas-pas beginilah. Subuh. Kiai As'ad sudah setelah ngaji itu ngajar Quran. Kenapa dipanggil? Karena Kiai Khalil Bangkalan itu dengar Kiai As'ad itu ngajinya salah, bukan salah. Apa itu yang nggak bisa bilang kerok itu apa? Cedal apa? Cadel ya. Cadel ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim begitu. Beliau juga di pidatonya begitu bilang. Dulu beliau nggak bisa bilang kerok. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini nggak bisa. Kamu tadi kenapa itu kok gitu ngajinya? Disengaja atau enggak? Tidak Kiai. Memang nggak bisa. Ayo sini. Buka mulutnya. Dibuka. Hopok. Gitu. Iya. Jadi diludah ini. Setelah diludahi, ditelan. Ludah itu. Kalau Kiai sekarang nggak ada gitu. Jadi biru. Besoknya sembuh itu. Sembuh. Beliau sendiri yang cerita itu. Jadi setelah itu sampai akhir hayat beliau sudah normal. Sembuh. Kata beliau ini barokah guru yang diberikan ke saya. Nah, setelah itu
disuruh diutus ke Jombang. As'ad, kamu tahu Hasyim Asy'ari? Iya Kiai tahu. Di mana? Cerita panjang sudah ini. Oh iya betul itu. Nah, ini bawa apa sih bawa? Tongkat atau tasbih dulu? Tasbih dulu ya. Iya. Oh tongkat dulu, tongkat. Iya tongkat. Ini bawanya tongkat ke Hasyim Asy'ari, dibawa. Jadi dibawa sudah jalan itu, jalan kaki naik sepur itu di Surabaya. Nah, singkat cerita nyampe sudah ke Jombang. Tapi di jalan itu katanya banyak godaan. Ya. Ada yang mencaci, katanya. Ada yang memuji berlebihan, ada yang mencaci berlebihan. Itu orang gila itu katanya. Masa masih muda, mungkin umurnya belasan tahun gitu, sudah pakai tongkat, gila itu. Ada yang bilang, oh itu wali itu. Katanya beliau, hikmahnya memang ucapan manusia itu nggak bisa dipercaya. Jadi makanya itu sesuai dengan ajaran agama. Jadi omongan orang itu sudah, kalau kita sudah berjalan di atas kebenaran, apapun omongan orang harus didengarkan itu. Ya. Nyampe ke Bangkalan sudah dikasihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kiai dari Bangkalan. Apa itu? Ini tongkat. Gimana ceritanya? Jadi enggak langsung diambil, enggak. Dilihat bagaimana sih kronologisnya itu. Cerita. Jadi ketika dikasih tongkat itu ada ayat ya yang dibacakan oleh Syekh Nurul Bangkalan ke As'ad, dibacakan ulang ke Hasyim Asy'ari. Nah, itu tentang tongkatnya Nabi Musa itu, cerita di Al-Quran itu. Alaihi asai atau kau alaiha sampai seterusnya itu. Langsung teriak nangis Hasyim Asy'ari. Aduh ya, katanya berarti saya jadi mendirikan Jam'iyah Ulama, belum Nahdlatul Ulama, belum Jam'iyah Ulama. Berarti saya jadi sudah direstui oleh guru. Sudah singkat cerita pulang lagi. Kemudian beberapa bulan kemudian dipanggil lagi, As'ad sini. Kamu masih ingat ke Hasyim Asy'ari yang di Jombang itu? Oh iya, ingat Kiai. Terus cerita, oh iya, sini. Kamu ya, datang lagi ke sana. Kemudian beliau dikasih uang. Ya, kasih uangnya itu yang kemarin juga dikasih uang, dan uangnya itu sampai sekarang ada. Karena kata beliau, selama di sepur dan sepur ya. Kalau dari Bangkalan ke Surabaya jalan, jadi sepur itu Surabaya Jombang mungkin, atau dari Surabaya ke mana itu naik sepur. Jadi selama di bus dulu kan konduktornya orang Belanda. Karcis dengan ceritanya begitu lengkap itu, nanti kalau mau dengarkan di YouTube itu. Karcis katanya, saya diam sudah gini. Kok nggak dimintai karcis katanya. Ini barokah katanya, barokahnya tongkat dan tasbih itu. Akhirnya sampai sekarang uangnya itu ada. Kata beliau ya nggak beranak sih katanya, nggak beranak uang itu, tapi berkembang. Kemudian dikasih tasbih itu oleh beliau diserahkan ke As'ad, oleh As'ad nggak mau pakai tangan, jadi langsung ke lehernya diginikan itu. Jadi mulai sampai leher sampai ke Hasyim Asy'ari beliau nggak megang sama sekali, takut sul adab. Jadi Hasyim Asy'ari suruh ngambil sendiri. Silakan ambil Kiai, saya nggak pernah megang sejak ditaruh. Sama, jadi di Surabaya beliau, ini yang dulu itu kan katanya, orang gila yang dulu pegang tongkat sekarang tasbih, berubah-ubah ya katanya masyarakat itu. Ada yang tetap bilang, oh ini wali Allah. Nah, gitu. Jadi katanya ucapan manusia itu jangan terlalu diambil semuanya.
Kemudian datang lagi dengan Asmaul Husna ya Qahhar ya Jabbar itu ketika nangis lagi kasih pesan. Berarti jadi ya saya mau mendirikan Nahdlatul Jamiah Ulama. Itu 1924. 1925 Ki Holil wafat. Nah, ini sudah namanya Kiai Sentral wafat ya. Goncang kira-kira dunia gitu. Baru 1926 baru berdiri Nahdlatul Ulama. Jadi saya sebagai santrinya betul-betul menjiwai tentang itu. Bahkan kemarin ini 2 bulan kemarin mungkin. Jadi itu ada napak tilas ya. Tiap tahun memang. Kemarin yang besar-besaran itu napak tilas. Jadi pengasuh sekarang menapak tilasi dari Bangkalan itu jalan ke Surabaya. Surabaya itu naik sepur, terus turun di mana baru jalan kaki lagi. Ya. Itu banyak santri yang ikut. Saya waktu itu nggak ikut karena berbarengan dengan akreditasi kampus. Ya. Jadi saya nggak bisa ikut karena ada tahanan itu. Itu banyak santri yang ikut. Nah gitu artinya barulah berdiri NU. Jadi NU itu berdiri salah satu tujuannya itu untuk melestarikan ajaran-ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, jadi itu hanya cerita ya, cerita sekedar sharing. Karena saya bangga dengan cerita itu karena kiai saya langsung terlibat langsung di situ. Jadi beliau itulah yang menjadi mediator berdirinya Nahdlatul Ulama. Mungkin hanya ini sebagai pengantar cerita ini karena Ki Ulin mau ke sini jadi saya menceritakan NU itu ya. Jadi NU itu sekarang sudah mendunia ya, tidak hanya di tanah air tapi di beberapa negara sudah ada PCI NU, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Di Korea ada, di Australia ada, di Kanada, di Jepang ya. Mudah-mudahan banyak manfaat barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.